10 negara populer wisata seks dan PSK terbanyak, Indonesia masuk. Daftar artis cantik yang diduga terlibat prostitusi. 580 anggota DPR Republik Indonesia dilantik, 24 artis lengkapi kursi di Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali nih bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Pekerja seks komersial atau PSK menjadi salah satu pilihan profesi di beberapa negara saat krisis ekonomi menerjang. Berikut deretan negara dengan pekerja seks terbanyak di dunia menurut BS Scholarly. Apakah Indonesia termasuk salah satunya? Pekerja seks komersil atau PSK menjadi salah satu pilihan profesi di beberapa negara saat krisis ekonomi menerjang. Salah satu perempuan di Inggris menjalani pekerjaan sembilan sebagai PSK imbas krisis di negara itu. Perempuan itu menjadi PSK daring sejak 2021 lalu. Keputusan ini muncul usai dia sadar pekerjaan utamanya, asisten retail, tak cukup memenuhi biaya hidup. Terlepas dari itu, berikut deretan negara dengan pekerja seks terbanyak di dunia menurut BS Scholarly. Apakah Indonesia termasuk salah satunya? 1. Thailand. Bangkok menjadi wilayah yang memiliki jumlah PSK tertinggi di dunia. Fenomena ini membuat Thailand menjadi negara nomor wahid terkait pekerja seks terbanyak. Distrik Cahaya Merah Bangkok menjadi lokasi prostitusi yang terkenal di Thailand. Mereka tak malu menjalani profesi mereka karena menjadi bagian dari budaya. Beberapa pihak bahkan menilai Thailand adalah tempat hiburan favorit. 2. Kamboja. Kamboja juga menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah PSK terbanyak meski ada aturan ketat dan hukuman terkait prostitusi. Di negara ini anak-anak dijual di pelelangan. Masalah seks di bawah umur menjadi problem utama di Kamboja. Kamboja bahkan menjadi destinasi seks yang dicari karena PSK mudah dicari. 3. Belanda. Belanda dikenal luas karena wisata seks yang relatif aman dan alami. Di Amsterdam, pekerja seks ditampilkan di jendela kecil di area tertentu. Tarif untuk layanan ini bervariasi berdasarkan waktu, usia pelanggan, dan seberapa menarik orang yang bergelut di profesi ini. Biasanya tarif mulai dari 35 euro hingga 100 euro atau sekitar 500 ribu rupiah atau 1,5 juta rupiah. 4. Kolombia. Kolombia merupakan salah satu tempat populer untuk destinasi seks. Mereka yang memilih menjadi PSK sebagian karena terjerat kemiskinan. Negara ini juga memiliki tempat prostitusi khusus yang legal dan diawasi. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan agar PSK secara rutin memeriksa kesehatan mereka. Namun, peraturan tersebut jarang diikuti dan prostitusi tersebar luas, sebagian karena relokasi internal dan kemiskinan. 5. Republik Dominika. Republik Dominika telah mengembangkan reputasi sebagai destinasi seks internasional yang signifikan. Aktivitas itu terpusat di kota-kota yang belum berkembang seperti Las Terrenas, Cabarete, Susua, dan Boca Chica. Jumlah pelacur di Republik Dominika diperkirakan sekitar 6.000 hingga 10.000 jiwa. Bahkan dari mereka berasal dari negara tetangga, Haiti. Populasi imigran Haiti yang tak berdokumen di Republik Dominika menjadi penyebab utama kehadiran prostitusi di negara tersebut. 6. Filipina. Prostitusi masih merupakan bisnis yang berkembang pesat di Filipina. Klien di negara ini sebagian besar terdiri dari negara Asia Barat dan Asia Timur. Sekitar 40 hingga 60% pengunjung di Filipina diketahui untuk berwisata seks. 7. Kenya. Kenya juga masuk dalam daftar negara dengan pekerja seks terbanyak di dunia. Anak perempuan berusia 12 tahun bahkan terlibat dalam prostitusi. Kemiskinan menjadi masalah akut di negara ini, faktor itu pula yang berkontribusi terhadap jumlah PSK di Kenya. Kebanyakan PSK di negara itu tak menggunakan kondom saat berhubungan seksual
sehingga menyebabkan angka HIV atau AIDS tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa 30% pekerja seks di Kenyal mengidap HIV. 8. Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah PSK terbanyak. Alasan utama perdagangan seks di Republik Indonesia meningkat karena kemudahan akses pelaku PSK secara daring. 9. Spanyol. Spanyol dinilai sebagai salah satu lokasi terbesar di Eropa untuk wisata seks. Sejumlah area di kota-kota seperti Ibiza, Barcelona, dan Madrid menawarkan tiket masuk gratis untuk semua orang yang menikmati prostitusi. 10. Brasil. Brasil adalah salah satu tujuan wisata yang paling dicari karena keindahan alamnya yang menakjubkan, beragam satwa liar, dan pantai yang menenangkan. Namun, wisata seks juga sangat populer di negara ini. Jumlah PSK meningkat dengan cepat dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Kasus dugaan prostitusi artis memang bukanlah yang baru lagi. Sejumlah artis cantik pernah diduga terlibat dalam bisnis lendir tersebut. Lantas, siapa saja artis yang pernah terlibat prostitusi? Berikut daftarnya. Kasus dugaan prostitusi artis memang bukanlah hal yang baru lagi. Sejumlah artis cantik pernah diduga terlibat dalam bisnis lendir tersebut. Lantas siapa saja artis yang pernah terlibat prostitusi? Berikut daftarnya. 1. Vanessa Angel. Di awal tahun 2019, Vanessa Angel ditangkap polisi saat melakukan transaksi prostitusi online dengan seorang pria bernama Rian Subroto di Hotel Fasah, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui Rian Subroto membayangkan uang sebesar 80 juta rupiah kepada mucikari untuk berkencan dengan Vanessa Angel. Akibatnya Vanessa harus mendekam di rutan kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur selama 6 bulan hingga akhirnya pada bulan Juni 2019 Vanessa dibebaskan. Vanessa Angel sendiri sudah meninggal dunia akibat kecelakaan. 2. Hana Hanifah. Di pertengahan tahun 2020, publik dihebohkan dengan sosok artis Hana Hanifah yang ditangkap polisi di sebuah hotel di Medan pada 13 Juli 2020. Saat itu Hana sedang berada di kamar hotel dengan seorang pria berinisial A yang mengaku karyawan swasta. Meski begitu, status pemeriksaan Hana Hanifah ialah saksi sehingga ia dipulangkan ke Jakarta. 3. Amel Alfi. Di tahun 2015, nama Amel Alfi mendadak menghebohkan publik. Ia ditangkap polisi karena kasus prostitusi di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Diketahui Amel memasang tarif 80 juta rupiah dengan pembayaran di muka sebesar 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Amel lantas diamankan polisi bersama dengan mucikarinya yakni Robby Abbas. 4. Faye Nicole Jones. Pada Juli 2018, lagi-lagi publik dibuat tercengang dengan artis Faye Nicole Jones yang terciduk sedang bermalam di sebuah hotel bersama seorang narapidana korupsi, yakni Tubagus Jairiwardana. Tubagus mengaku membayar tarif kencan bersama Faye Nicole sebesar 2,6 juta rupiah per malam. 5. Putri Revitasari. Mantan finalis Putri Indonesia Putri Revitasari dikabarkan ditangkap bersama Nikita Mirzani atas keterlibatannya dalam kasus prostitusi online. Diketahui Putri memasang tarif 50 juta rupiah untuk sekali kencan. Penangkapan pun terjadi ketika seorang polisi menyamar sebagai pengguna jasa pelanggan prostitusi. Kini setelah 5 tahun berlalu, Putri tak lagi muncul di layar televisi dan menghilang dari dunia hiburan. Bahkan Putri tak aktif di media sosial. 6. Hesti Klepek-Klepek. Nama penyanyi dangdut Hesti Klepek-Klepek juga pernah menjadi artis yang disangkut pautkan dengan prostitusi online. Penyanyi dangdut Hesti Klepek-Klepek ditangkap oleh kepolisian pada 16 Februari 2016 lalu di salah satu hotel kawasan Lampung. Dalam razia tersebut, Hesti Klepek-Klepek diketahui tengah hamil dan dari hasil pemeriksaan terungkap harga sekali kencan pemilik nama asli Hesti Arya Duta ini sebesar 100 juta rupiah.
Di tahun 2024, banyak kalangan artis dan juga selebritis lolos jadi anggota legislatif. Berikut ini daftar artis yang ditetapkan menjadi anggota DPR 2024 hingga 2029 berdasarkan partai, dapil, dan perolehan suaranya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terpilih periode 2024 hingga 2029 dilantik pada Selasa 1 Oktober. Sekitar 24 dari 580 anggota DPR Republik Indonesia terpilih merupakan selebritas yang dinyatakan lolos berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia sejak Agustus 2024. Nama-nama mereka tercatat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR Republik Indonesia dalam pemilu 2024 yang dibacakan Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin pada 25 Agustus. Salah satu yang masuk dan kembali adalah Eko Patrio. Pelawak itu kembali ke Senayan melalui PAN dengan Dapil DKI Jakarta 1. Desi Ratnasari bersama PAN dengan Dapil Jawa Barat 4. Kemudian ada Nurul Arifin bersama Golkar dengan Dapil Jawa Barat 2. Sedangkan beberapa yang baru seperti Once Mekel dengan Dapil DKI Jakarta 2 bersama PDIP, Verrel Bramasta melalui PAN untuk Dapil Jawa Barat 7, serta Ahmad Dhani melalui Gerindra untuk Dapil Jawa Timur 1. Berikut ini daftar artis yang ditetapkan menjadi anggota DPR 2024 hingga 2029 berdasarkan partai, dapil, dan perolehan suaranya. PDI Perjuangan, Rano Karno, Dapil Banten 2, suara 149.397. Once Mekel, Dapil DKI Jakarta 2, suara 60.623. Nico Siahan, Dapil Jawa Barat 1, suara 56.516. Denny Cagur, Dapil Jawa Barat 2, suara 58.043. Rieke Diah Pitaloka, Dapil Jawa Barat 7, suara 94.201. Partai Golkar, Nurul Arifin, Dapil Jawa Barat 1, suara 63.203. Asrop Abu, Dapil Jawa Tengah 10, suara 177.436. Partai Gerindra, Melly Goeslaw, Dapil Jawa Barat 1, suara 75.369. Rahel Mariam, Dapil Jawa Barat 2, suara 114.749. Mulan Jamila, Dapil Jawa Barat 11, suara 83.526. Ahmad Dhani, Dapil Jawa Barat 1, suara 134.227. Moreno Seprapto, Dapil Jawa Timur 5, suara 112.313. PKB, Iyeth Bustami, Dapil Riau 1, suara 80.750. Tommy Kurniawan, Dapil Jawa Barat 5, suara 100.656. Arzeti Bilbina, Dapil Jawa Timur 1, suara 62.790. Partai Nasdem, Nafa Urbach, Dapil Jawa Tengah 6, suara 67.652. Partai Demokrat, Dede Yusuf, Dapil Jawa Barat 2, suara 210.179. Dino Lorenza Odria, Dapil Jawa Timur 2, suara 52.983. PAN, Eko Patrio, Dapil DKI Jakarta 1, suara 93.673. Uya Kuya, Dapil DKI Jakarta 2, suara 81.463. Sigit Purnomo atau Pasa Ungu, Dapil DKI Jakarta 3, suara 50.222. Desi Ratnasari, Dapil Jawa Barat 4, suara 78.306. Primus Justisio, Dapil Jawa Barat 5, suara 128.892. Verrel Bramasta, Dapil Jawa Barat 8, suara 94.810. Secara keseluruhan hasil Pilegs 2024 menunjukkan DPR periode 2024 hingga 2029 diisi 8 fraksi yang berasal dari partai-partai yang lolos ambang batas parlemen sebesar 4%, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. PDIP mendapatkan 110 kursi, Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan Demokrat 44 kursi. Tanpa adanya perubahan Undang-Undang MD3 yang mengatur mekanisme penunjukan pimpinan dan ketua DPR, maka ketua DPR akan diberikan kepada fraksi dengan perolehan kursi terbanyak, yakni PDIP. Kemudian 4 kursi wakil ketua DPR akan diisi oleh Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.
Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Popnews Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.